Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kemudian kita masuk ke perincian dari pembahasan di atas. Wa yughassilu al-mayyitu ya witran. Mayat itu dimandikan itu ganjil. Yang pertama dibersihkan dulu kotorannya dari dubur, kubur, hidung-hidungnya, telinganya, kuku-kukunya, ya. Semuanya dibersihkan, najis-najis yang dibersihkan. Kemudian diwudhukan seperti wudhu sholat. Lalu disiram dengan air mulai dari kanan dulu baru kiri. Ya. Sebanyak itu ganjil, boleh 3, boleh 5 atau lebih. Ya, sebagaimana dibutuhkan. Wa yakunu fi awal ghusli sidrun. Hendaknya di siraman yang pertama itu menggunakan air sidr, air yang dicampur dengan daun bidara. Wa fi akhiri syai'un min kafurin. Dan di akhirnya yang terakhir, siraman terakhir itu menggunakan air yang tercampur dengan kapur barus dan tidak mendominasi air. Kemudian setelah dia itu dimandikan, segera dikapani, ya, dikapani fi thalathati aswabin dengan 3 helai kain yang berwarna putih baydin, laisa fiha qamisun wala imamah. Enggak ada pada 3 hal tersebut ya gamis ataupun imamah, sorban gitu. Adapun untuk perempuan maka itu dengan 5 kain kapan. 1 untuk kerudung, 1 untuk gamis, 1 lagi untuk sarung, dan 2 lagi untuk membungkus dia. Kemudian diikat dengan tali pocong, ada 5, 1 di kepala, ya 1 di dada, 1 di perut, 1 lagi di paha, dan yang terakhir di kaki. Kemudian setelah selesai dikapani, bawa ke masjid atau di tempat yang lainnya, ya, sholat. Yang pertama niat. Setelah niat, ya, sholat jenazah itu cuma takbir 4 kali. Takbir yang pertama, ya, itu membaca Al-Fatihah, ya, yaqra'u Al-Fatihah ba'da al-ula. Ya, setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyah. Setelah takbir yang kedua berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa yad'u lil mayyit ba'da tsaniyah. Setelah takbir yang ketiga itu berdoa untuk mayit. Bayaqul, dan mengucapkan doa Allahumma hada abduka wa banu abdaik kharaja min rauhid dunya wa sa'atiha mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulumatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdak la sharika lak wa anna Muhammadan abduk wa rasuluk wa anta alamu bih minna Allahumma innahu nazala bik wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabih wa qad ji'naka ragibina ilaik syufa'alah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian ya fatahawaz anhu wa laqihi bi rahmatik ridak wa qihi fitnatal qabri wa adhabahu wafsih lahu fi qabrihi wa jafil arda an janbayhi wa laqihi bi rahmatikal amna min adabik hatta tab'athahu aminan ila jannatik birahmatika ya arhamar rahimin. Apanya agak terbata-bata bacanya karena tenggorokannya lagi sakit.
Wa yaqulu fir rabi'ah, setelah ya takbir yang ke empat itu mengucapkan doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, kemudian wa yusallimu ba'da rabi'ah, setelah takbir yang keempat itu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah disolatkan segera bawa, diangkat, ya, diangkat, dibawa ya ke kuburan. Setelah sampai di kuburan, wa yudfanu fil lahdin, maka dia itu dikubur di dalam lahat. Jadi kuburannya itu dibikin ya balok gitu ya, yang dalamnya itu ya setinggi orang berdiri, yang dia tidak tinggi kali tidak pendek kali orang tersebut. Panjangnya itu ya dilebihkan dari tinggi mayat agar dia mudah masuk, dan lebarnya itu ya seukuran ya orang-orang menguburkannya itu tidak sulit untuk masukkannya, ya. Karena ini harus lihat ya dimensi dari mayitnya baru dibuat lubangnya. Ya. Dia dikubur di dalam lahat, ya, di dalam lahat itu di dinding arah ke kiblat itu dibikin lahat seukuran ya lubang itu seukuran mayit. Itu kalau tanahnya itu keras. Tapi kalau misalnya tanahnya itu tidak keras, maka dibuat di tengah-tengahnya ya lubang seukuran ya mayit. Lalu dia ditidurkan situ menghadap kiblat. Wa yusallu min qibali ra'si. Kemudian mayat itu dimasukkan ke dalam ya liang lahat, itu mulai dari kepalanya terlebih dahulu, biriqin, dengan lembut, ya. Wa yaqulu alladhi yulhadu, ya. Kemudian itu dikasih papan atau kayu atau batu yang dari tanah untuk menahan dia untuk bisa tetap menghadap kiblat, ya, miring, tidur miring menghadap kiblat itu. Wa yaqulu lilladzi yulhadu, dan orang yang memasukkan dia ke dalam kuburan itu mengucapkan ya hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, ya, Nabi SAW tak kala menguburkan orang, sahabatnya gitu ya, mengucapkan bismillahi wa ala millati rasulillah, ya, bismillah atas agama Nabi Muhammad. Kemudian wa yud'adu fil qabri, ya, bada'an yusaqqa iman wa wastatan, ya. Kemudian dia itu dimasukkan di dalam kuburnya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, ya. Yaitu dimensi kuburnya itu kalau misalnya orang berdiri segitulah dalamnya, tidak, orang yang berdiri itu tidak tinggi kali tidak pendek kali, ya. Kemudian luasnya itu dibuat luas agar orang mudah untuk memasukkan dia itu ke dalam kubur, dan panjangnya dilebihkan dari tinggi mayit. Nah, di sini ada pembahasan, ini mazhabnya Imam Syafi'i, wa yusattahu al-qabru. Kuburan itu dia dibuat ada pundukan 1 jengkal dan dibuat rata kayak peta gitu dia. Ya. Lalu di kepalanya atau di kakinya dibuat tanda seperti batu, ya. Atau apalah gitu kan, tanda gitu. Kalau di negara kita dicucuk kayu gitu. Wala yubna alaihi wala yujassasu gitu. Dan tidak boleh dibangun kuburan di atasnya, dan tidak boleh juga dicor. Nah, ini kembali ke kesadaran kita masing-masing. Ya, kuburan itu dia harus ya disebutkan penulis di sini sejengkal dia dibuat kayak kotak gitu, ya, tidak seperti pundu unta ya, tapi kotak. Ya, maksud dari yusatahu itu dia seperti sejengkal baru kotak, ya. Lalu dikasih tanda gitu, mana kepalanya mana kakinya gitu, ya. Kemudian tidak dibangun di atasnya itu kuburan, ya. Bagi ulama mengatakan diharamkan bahkan para ulama di kuburan umum untuk membangun bangunan di atas kuburan, ya. Dikarenakan kuburan umum ini timba-timbahan dia,
tak kala dikuburkan satu, nanti sekian tahun lagi dikuburkan lagi yang lain di situ. Jadi kalau misalnya dibangun bangunan di atas itu, maka ini akan memudaratkan orang lain. Ini kembali kepada kesadaran masing-masing, ya. Tapi untuk kuburan kita sendiri, untuk kuburan keluarga kita sendiri, maka kita harus ratakan. Ini sesuai dengan hadis riwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, maukah kau kudus terhadap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus aku dengannya? Tidaklah menemukan patung-patung yang berbentuk makhluk hidup, baik hewan atau manusia atau yang lainnya, harus dihancurkan. Dan kemudian tidaklah kau melihat kuburan dibangun kecuali diratakan, ya. Kemudian tidak boleh dicor. Adapun dia kalau misalnya dia dikubur dengan tanah sendiri, bukan kuburan kaum muslimin, bukan tanah wakaf, maka ulama memakruhkannya. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan, ya. Kemudian setelah dikuburkan ada takziah 3 hari. Dan pada saat takziah tersebut, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Yang enggak masalah seseorang itu menangisi mayit, ya. Min ghairi nauhin, tanpa niyaha, ngamuk-ngamuk, stres, wala syaqi jaibin, tidak koyak-koyak kantung atau koyak-koyak baju. Kemudian yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi, ya, wala yudfanu ithnan fi qabrin illa lil hajatin. Ya, kemudian keluarganya, istrinya atau anaknya itu kita bertakziah, bawa beras, bawa makanan, kasih uang, dibantu karena mereka lagi bersedih hati, ya. 3 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu. Pada saat Ja'far itu meninggal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sahabatnya itu untuk berkunjung ke rumah Ja'far, berikan hadiah kepada keluarganya karena keluarganya lagi bersedih. 3 hari dimulai dari setelah dia dikuburkan. Dan di sini ada catatan, saya mengatakan wala yudfanu ithnan fi qabrin ila lil hajati. Suami istri itu tidak boleh dikuburkan dalam satu liang lahat atau abang beradik atau teman setia, ya, kecuali ia dibutuhkan. Maksudnya nggak ada lagi lubang, cuman ini, maka dimasukkanlah mereka berdua di situ, ya. Tapi lebih utama itu dipisah, satu orang satu lubang, ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.